Apakah Anda pernah mendengar kalimat seperti ini? Kamu kelihatan awet muda, ya. Rahasianya apa? Dan saat mendengarnya, mungkin Anda tersenyum kecil, lalu menjawab dengan ringan. Mungkin karena sering ketawa. Atau karena nggak banyak pikiran. Kalimat itu sederhana. Tapi jika Anda sedang berada di video ini, di antara jutaan konten yang lalu lalang hari ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin hari ini, Anda diminta untuk melihat ke dalam. Bukan hanya ke wajah di cermin, tapi juga ke dalam cara Anda memandang hidup. Stoic Z tidak hadir untuk menjual motivasi. Kita hadir untuk menyampaikan sudut pandang yang jarang dibicarakan. Pandangan yang tidak populer, tapi justru menenangkan. Hari ini kita akan membuka pembahasan dari pertanyaan yang kelihatan remeh, tapi menyimpan filosofi dalam. Mengapa seseorang bisa terlihat lebih muda dari usianya? Dan apakah itu hanya urusan fisik, atau ada hal yang lebih mendasar dari itu? Kalau Anda punya waktu untuk mendengarkan sampai akhir, maka mungkin inilah momen kecil yang bisa mengubah cara Anda memandang umur, beban hidup, dan ketenangan yang jarang dihargai. Mari kita mulai. Setiap wajah menyimpan cerita. Dan tubuh kita tidak pernah berbohong. Wajah yang terlihat lebih muda seringkali bukan cermin dari produk yang digunakan, tapi cermin dari kondisi mental yang tidak terlalu penuh tekanan. Orang yang wajahnya tenang, yang mata dan bahunya tidak terlihat menanggung beban yang tak perlu, biasanya adalah orang yang sudah berdamai dengan banyak hal. Mereka tidak menghindari kenyataan, tapi juga tidak membiarkan kenyataan menggilas ketenangan mereka. Lihatlah seseorang yang telah melewati banyak badai, namun tidak kehilangan senyum. Biasanya mereka tampak lebih ringan. Bukan karena masalah mereka lebih sedikit, tapi karena respon mereka terhadap masalah jauh lebih seimbang. Dalam pandangan filsafat Stoik, usia bukan hanya hitungan tahun, tapi juga ukuran kemampuan seseorang untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Ketenangan bukan bawaan lahir. Ia dilatih. Dan wajah yang tampak muda, bisa jadi adalah hasil dari latihan panjang dalam menahan amarah, dalam menerima ketidakpastian, dalam tidak tergesa-gesa menghakimi. Kalau hari ini Anda masih bisa tidur dengan nyenyak, tertawa tanpa rasa bersalah, dan memaafkan tanpa membawa dendam keesokan hari, mungkin Anda sedang merawat diri Anda dari dalam. Kita sering lupa bahwa tubuh menyerap bukan hanya makanan, tapi juga emosi. Setiap kali kita memendam kemarahan, tubuh mencatatnya. Setiap kali kita menyimpan kecemasan, tubuh menanggungnya. Dan setiap kali kita menunda penyembuhan emosi, tubuh mencari caranya sendiri untuk menunjukkan bahwa ada yang tidak beres. Kadang lewat penyakit. Kadang lewat perubahan wajah. Kadang lewat kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Di sisi lain, orang yang merawat pikirannya dengan tenang, akan menciptakan ritme kehidupan yang lebih stabil. Mereka tidak mengejar terlalu banyak. Tidak membandingkan terlalu sering. Tidak takut tertinggal. Dan secara tidak sadar, tubuh mereka pun mengikuti. Mereka lebih jarang begadang demi validasi sosial. Mereka lebih sedikit mengeluh terhadap hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Dan yang paling penting, mereka punya kemampuan untuk berkata, cukup, pada hal-hal yang tidak perlu dikejar. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampaknya lebih tua dari usianya, tapi bukan karena usia itu sendiri, melainkan karena wajahnya menyimpan banyak kegelisahan? Garis-garis di dahi bukan hanya tanda usia. Kadang itu tanda bahwa seseorang terlalu sering berpikir keras untuk sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Mata yang redup bukan hanya karena kelelahan fisik, tapi bisa juga karena kekecewaan yang belum selesai. Banyak dari kita hidup dalam mode bertahan. Terlalu fokus pada bagaimana caranya bisa kuat, bisa sukses, bisa diterima. Tapi lupa bahwa semua pencapaian itu tidak ada artinya jika jiwa kita tidak damai. Menjadi awet muda, dalam arti yang lebih dalam, bukan tentang menghindari usia, tapi tentang menolak menyimpan hal-hal yang merusak ketenangan batin. Kemarahan yang dipelihara. Kecemasan yang disimpan diam-diam. Rasa bersalah yang tidak dibicarakan. Semua itu bukan hanya urusan psikologis. Mereka adalah beban fisiologis. Jika Anda terlihat lebih muda hari ini, itu bisa jadi karena Anda telah belajar satu hal penting. Bahwa tidak semua hal harus diselesaikan dengan terburu-buru. Tidak semua hal harus dimiliki. Dan tidak semua orang harus dimengerti. Kita hidup di dunia yang terus mendesak kita untuk lebih cepat. Lebih kaya. Lebih sukses. Lebih berpengaruh. Dan dalam proses itu, banyak yang kehilangan keaslian dirinya. Banyak yang kehilangan waktu untuk sekadar duduk, menarik napas, dan berkata, saya tidak harus menang hari ini.
Ketika seseorang memilih untuk hidup lebih lambat, bukan berarti dia tidak ambisius. Bisa jadi dia sedang memelihara kesehatan jiwanya. Dan ketika kesehatan jiwa terjaga, tubuh pun ikut bekerja sama. Hormon lebih seimbang. Tidur lebih nyenyak. Makanan lebih dicerna dengan baik. Dan akhirnya, wajah lebih bersinar. Tentu, ini bukan rumus matematika. Tidak semua orang yang tenang akan otomatis awet muda secara fisik. Tapi satu hal pasti, mereka yang damai, tidak terlihat lelah meskipun sedang lelah. Di titik ini, mari kita berhenti sejenak dan bertanya ke diri sendiri. Sudah seberapa sering saya memilih untuk diam saat bisa menyerang? Sudah seberapa banyak saya memilih untuk menerima alih-alih memaksa? Sudah seberapa dalam saya mengerti bahwa hidup ini bukan perlombaan? Mungkin, pertanyaan-pertanyaan sederhana ini justru yang bisa menyelamatkan kita dari penyesalan yang terlalu lambat untuk disadari. Dan mungkin juga, wajah kita menjadi lebih damai, bukan karena kita mencari ketenangan, tapi karena kita berhenti memperumit hidup. Ada sebuah pepatah dalam tradisi timur yang berbunyi, wajah yang tenang adalah hasil dari hati yang tidak mendendam. Dan dalam Stoikisme, Epictetus mengajarkan bahwa penderitaan bukan berasal dari kejadian, tapi dari penilaian kita terhadap kejadian itu. Artinya, wajah kita mencerminkan bukan apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita meresponsnya. Jika Anda berada di titik ini dan merasa terhubung dengan apa yang dibahas, mungkin Anda telah menempuh perjalanan panjang yang tidak dilihat orang lain. Perjalanan yang sunyi, tapi membuat Anda menjadi manusia yang lebih bijaksana. Dan kadang, kebijaksanaan itu tampil lewat wajah yang tidak terbebani oleh dendam, oleh iri, oleh ambisi yang berlebihan. Maka, saat orang berkata, "Kamu kok nggak kelihatan tua?" Ya, mungkin jawaban paling jujur bukan karena skincare. Tapi, karena saya sudah banyak belajar untuk tidak membenci. Mari kita tutup bagian pertama ini dengan satu perenungan. Apakah selama ini Anda sedang berusaha tampak muda dari luar, atau sedang melatih diri untuk tetap jernih dari dalam? Jika jawabannya yang kedua, maka Anda sedang berjalan di jalan yang tenang, dan itu sudah cukup. Dan jika Anda ingin menuliskan sesuatu di kolom komentar, tulislah satu hal yang selama ini Anda lepaskan, dan ternyata membuat Anda merasa lebih ringan. Karena mungkin, dengan menuliskannya, Anda sedang membantu orang lain menemukan jalannya juga. Kita akan melanjutkan di bagian kedua, untuk membahas mengapa umur emosional seringkali lebih penting dari umur biologis, dan bagaimana kepekaan terhadap hidup menentukan kualitas awet muda yang sebenarnya. Tetap tenang. Tetap jernih. Tetap stoik. Kita seringkali sibuk menghitung usia biologis, seolah angka itu menentukan segalanya. Tapi hari ini, mari kita geser sedikit fokus kita. Kita ajak diri kita untuk menelusuri satu konsep yang lebih dalam, lebih memengaruhi hidup kita dari balik layar, umur emosional. Apa itu umur emosional? Secara sederhana, itu adalah tingkat kematangan kita dalam merespons realitas hidup. Bukan soal seberapa banyak ulang tahun yang sudah kita lewati, tapi seberapa sering kita mampu menenangkan diri di tengah badai, menahan lidah saat ingin marah, dan menertawakan kekacauan kecil yang sebelumnya mungkin bisa membuat kita meledak. Banyak orang terlihat muda karena kulitnya halus, tubuhnya bugar, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan satu hal penting, kegelisahan batin. Wajah boleh muda, tapi jika mudah tersinggung, sering reaktif, tidak sabar, dan selalu merasa kurang, maka tubuh dan pikiran akan terus berada dalam mode siaga. Dan itu melelahkan. Sementara itu, ada orang-orang yang secara usia tidak muda lagi, tapi dari caranya tertawa, cara dia diam saat ditantang, atau cara dia memahami kesalahan orang lain, kita tahu bahwa dia sudah selesai dengan banyak pergolakan batin. Dan justru dari situ, kita merasakan energi yang sejuk darinya. Ini bukan tentang teknik pernapasan atau latihan mindfulness semata. Ini tentang cara kita melatih kedewasaan emosi setiap hari. Coba renungkan sejenak. Berapa kali Anda merasa kelelahan bukan karena pekerjaan fisik, tapi karena konflik batin? Berapa kali wajah Anda terasa berat bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu lama memikirkan sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol? Emosi adalah mata uang yang mahal. Dan jika kita tidak berhati-hati mengelolanya, kita akan bangkrut secara perlahan. Bukan hanya kehabisan tenaga, tapi juga kehilangan ketenangan. Dan wajah yang kehilangan ketenangan, tidak bisa ditutupi dengan bedak atau pencahayaan. Umur emosional tidak selalu sejajar dengan usia biologis. Kita bisa bertemu orang berusia 20-an, tapi pikirannya bijak seperti usia 60-an. Kita juga bisa melihat orang yang sudah dewasa secara usia, tapi menyimpan dendam kecil,
membesar-besarkan masalah remeh, dan belum bisa menerima kenyataan yang pahit. Disitulah kita tahu bahwa kedewasaan tidak otomatis hadir bersama ulang tahun. Ia hadir bersama rasa sakit yang diterima tanpa drama. Ia tumbuh dari penolakan yang tidak dibalas dengan dendam. Dan ia hidup lewat keputusan-keputusan kecil yang tenang, yang tidak menarik perhatian, tapi menyelamatkan banyak sisi dalam diri kita. Saat seseorang punya umur emosional yang matang, tubuhnya tidak selalu dalam kondisi stres. Ia tidak memendam amarah terlalu lama. Ia tidak cemas berlebihan terhadap masa depan. Dan yang paling penting, ia tahu kapan harus berhenti. Berhenti membandingkan. Berhenti mengejar validasi. Berhenti memikirkan ucapan orang yang tidak memahami jalan hidup kita. Dalam dunia yang menuntut kecepatan, orang yang memilih jalan tenang akan tampak aneh. Tapi aneh bukan berarti salah. Bisa jadi, mereka sedang melindungi umur emosionalnya agar tidak tergerus oleh hal-hal yang tak esensial. Jika hari ini Anda merasa lebih tenang dibandingkan 5 tahun lalu, itu adalah pencapaian besar yang tidak perlu diumumkan. Dan jika wajah Anda tampak lebih segar sekarang bukan karena perawatan, tapi karena Anda sudah tidak menyimpan luka-luka kecil yang dulu sulit dilepaskan, maka Anda sedang tumbuh ke arah yang benar. Orang dengan umur emosional yang sehat akan terlihat ringan. Bukan karena hidupnya bebas dari masalah, tapi karena ia tidak lagi menambahi masalah dengan narasi yang tidak perlu. Ia tidak menyalahkan, tidak mengasihani diri sendiri secara berlebihan, dan tidak menciptakan drama dari situasi yang bisa dihadapi dengan sederhana. Kita semua pernah merasa lelah karena hal-hal kecil. Tapi umur emosional yang matang akan membuat kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar layak untuk dikhawatirkan? Dan dari pertanyaan itu, banyak ketegangan perlahan mengendur. Wajah yang tidak lelah adalah wajah yang tidak menanggung beban yang tidak semestinya. Dan beban itu seringkali berupa ekspektasi yang tidak realistis. Keinginan untuk selalu dimengerti. Keinginan untuk selalu benar. Keinginan untuk selalu terlihat sempurna. Ketika semua itu dilepas, tubuh tidak lagi dalam mode bertarung. Dan wajah pun memancarkan sesuatu yang tidak bisa dipalsukan, ketulusan. Pernahkah Anda duduk di dekat orang yang tenang dan merasa ikut tenang juga? Itulah efek dari umur emosional yang sehat. Ia menular. Ia membawa suasana damai, bukan karena orang itu tidak pernah terluka, tapi karena ia tahu cara menyembuhkan diri tanpa menyakiti orang lain. Dan sebaliknya, ada orang yang secara penampilan menarik, tapi ketika duduk di dekatnya, kita merasa lelah. Itu karena batinnya sedang gaduh. Dan kegaduhan itu keluar lewat gestur, nada bicara, bahkan napas yang terburu-buru. Wajah yang terlihat muda bisa jadi adalah wajah yang tidak sedang menyimpan amarah terhadap kehidupan. Ia tidak menyimpan dendam terhadap masa lalu. Ia tidak sedang bersaing dengan siapa-siapa. Dan dalam diamnya, ia sudah menang banyak hal. Kalau hari ini Anda belum sampai ke tahap itu, tidak apa-apa. Kedewasaan emosional tidak muncul lewat kutipan bijak atau video viral. Ia muncul dari keputusan sehari-hari yang terus dilatih. Cara kita menunda emosi negatif. Cara kita memberi maaf. Cara kita memilih diam saat tahu kata-kata kita hanya akan memperkeruh suasana. Dan secara perlahan, tubuh kita merespons. Wajah kita tidak terlalu tegang. Postur tubuh kita lebih rileks. Tidur kita lebih lelap. Dan seluruh sistem di dalam tubuh seolah berkata, terima kasih, karena kamu akhirnya memilih untuk damai. Dalam hidup ini, kita tidak bisa memilih semua hal. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita memandangnya. Dan cara pandang yang jernih seringkali menciptakan aura yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Mungkin itu sebabnya, ada orang-orang yang tidak memakai produk mahal, tidak menjalani diet ketat, tapi tetap terlihat bersih dan bersinar. Karena mereka menjalani hidup dengan jujur terhadap diri sendiri. Mereka tidak sedang memakai topeng untuk disukai. Mereka hanya berjalan dalam ritme yang sesuai dengan jiwanya. Hari ini, Anda bisa mulai bertanya, sudahkah saya memperlakukan diri saya dengan cara yang tenang? Sudahkah saya mengampuni masa lalu saya sendiri? Sudahkah saya berhenti menyalahkan keadaan atas semua yang tidak sesuai harapan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak butuh jawaban cepat. Ia butuh keberanian untuk duduk dengan diri sendiri. Dan keberanian itu, jika terus dilatih, akan menjadikan Anda seseorang yang tidak hanya terlihat lebih muda, tapi juga terasa lebih ringan. Kita akan masuk ke bagian ketiga dengan pembahasan yang tidak kalah penting. Bagaimana cara mempertahankan ketenangan itu di tengah dunia yang gaduh, dan bagaimana wajah yang damai bukan hanya soal diri sendiri,
tapi juga tentang bagaimana kita hadir bagi orang lain. Jika Anda merasa narasi ini menemani dan menenangkan, mungkin Anda bukan satu-satunya. Coba tuliskan di komentar, satu sikap emosional yang berhasil Anda latih selama 1 tahun terakhir. Bisa jadi, itu akan membantu orang lain menemukan cara merawat wajah mereka dari dalam. Tetap tenang. Tetap jernih. Tetap stoik. Dalam 2 bagian sebelumnya, kita telah membedah makna di balik wajah yang tampak lebih muda. Bukan sekadar tentang genetik atau perawatan kulit, melainkan tentang cara seseorang merawat pikirannya, emosinya, dan hubungannya dengan dunia. Kini, kita sampai pada titik yang lebih mendalam. Karena di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga berdampak bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Kita bicara tentang kehadiran. Bukan hadir dalam bentuk fisik semata, tapi hadir sebagai pribadi yang utuh. Dan orang yang terlihat lebih muda dari usianya seringkali memiliki satu pola yang sama. Mereka tidak mengancam ruang di sekitarnya. Mereka mengisi ruang itu dengan ketenangan. Bayangkan sebuah ruangan yang dipenuhi orang-orang ambisius, penuh kompetisi, suara tinggi, dan energi meledak-ledak. Lalu masuklah satu orang dengan langkah pelan, senyum ringan, dan mata yang tidak menuntut apa-apa. Tanpa berkata sepatah pun, atmosfer berubah. Itulah kekuatan dari kehadiran yang tenang. Ia tidak membuat orang lain merasa terintimidasi. Ia tidak menciptakan tekanan. Justru sebaliknya, ia menenangkan. Dan kita semua tahu, seseorang tidak bisa pura-pura tenang. Karena ketenangan sejati adalah hasil dari rekonsiliasi batin. Bukan dibuat-buat. Bukan dikendalikan. Tapi diperoleh dari perjalanan yang panjang dalam memahami diri sendiri. Orang yang mampu membawa ketenangan biasanya sudah tidak punya ambisi untuk mengendalikan segalanya. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Ia tahu bahwa tidak semua argumen perlu dimenangkan. Dan tidak semua perbedaan perlu dijembatani. Kehadiran semacam ini membuat seseorang tampak lebih segar bukan karena mereka bebas dari tekanan, tapi karena mereka tidak menambah tekanan di tempat yang tidak perlu. Itu sebabnya, orang yang hidup dengan cara ini biasanya panjang umur secara kualitas. Dan wajah mereka menyimpan aura damai yang sulit didefinisikan. Mari kita tarik satu contoh yang sederhana. Dalam sebuah keluarga, ada ayah atau ibu yang jarang marah, jarang mengeluh, tapi semua anggota keluarga merasa aman di dekatnya. Orang tua seperti ini tidak banyak bicara soal kebijaksanaan. Tapi anak-anak mereka tumbuh dengan hati yang hangat karena merasa dilindungi oleh energi yang tidak menuntut. Begitu pula di dunia kerja. Ada rekan kerja yang tidak ikut dalam drama kantor, tidak membicarakan orang lain di belakang, tidak sibuk ingin terlihat paling benar. Tapi saat ia bicara, semua mendengar. Saat ia diam, semua menghormati. Ia tidak membuat keributan, tapi keberadaannya dirasakan. Dan inilah kehadiran yang didapat dari jiwa yang tenang. Jika wajah Anda tampak lebih muda dari usia Anda, mungkin itu bukan hanya karena genetik. Mungkin itu karena Anda telah belajar untuk tidak memperumit hal yang sederhana. Dan itu, meski tidak disadari secara langsung, mempengaruhi setiap sel dalam tubuh Anda. Sains modern pun mulai mengakui bahwa ketenangan mental berdampak langsung terhadap kesehatan tubuh. Kortisol, hormon stres, menurun saat seseorang merasa tenang. Dan saat itu terjadi, proses penuaan menjadi lebih lambat. Regenerasi sel berlangsung lebih baik. Tidur menjadi lebih dalam. Dan tubuh berfungsi dalam mode pemulihan, bukan pertahanan. Orang-orang yang secara konsisten merawat batinnya, bukan hanya menjaga wajah dari keriput. Mereka menjaga relasi dari konflik. Menjaga hati dari prasangka. Menjaga hidup dari kekacauan yang sebetulnya bisa dihindari. Mereka tidak hidup dalam bayang-bayang harus jadi siapa. Mereka hanya menjadi diri sendiri, dengan versi terbaik yang mereka mampu hari ini. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Tentu saja, tidak semua orang memahami hal ini. Ada yang menganggap ketenangan sebagai kelemahan. Ada yang merasa, jika tidak terlihat sibuk atau agresif, maka kita akan tertinggal. Tapi sebenarnya, mereka yang paling tenang adalah mereka yang paling fokus. Karena mereka tidak membuang energinya ke tempat yang sia-sia. Mereka hanya menginvestasikan perhatian pada hal-hal yang benar-benar berarti. Dan dari situlah ketenangan sejati muncul. Jika Anda hari ini sedang merasa tertekan karena dunia bergerak terlalu cepat, tarik napas dalam-dalam. Ingat bahwa Anda tidak harus berkompetisi dengan semua orang.
Anda hanya perlu setia pada proses yang sehat dan merawat kedamaian di dalam diri. Karena wajah yang tenang, tubuh yang segar, dan mata yang tidak gelisah adalah hasil dari kesetiaan terhadap ritme hidup yang tidak tergesa-gesa. Akhirnya, mari kita kembali pada pertanyaan besar yang menjadi judul dari seri ini. Jika Anda terlihat lebih muda dari usia Anda, itu berarti apa? Jawabannya mungkin tidak tunggal. Tapi satu hal pasti. Itu berarti Anda telah memilih untuk berdamai dengan diri sendiri lebih awal dari kebanyakan orang. Anda telah belajar mengolah amarah menjadi pengertian. Anda telah menyadari bahwa menenangkan diri lebih penting daripada meyakinkan dunia. Dan jika itu yang Anda lakukan, maka Anda tidak hanya terlihat muda. Anda memelihara kehidupan dari dalam. Ada banyak orang yang hidup dengan ambisi besar, tapi wajahnya menyimpan kelelahan. Ada pula yang hidup sederhana, tapi sorot matanya menyampaikan kedamaian yang dalam. Kehadiran Anda hari ini adalah bentuk dari bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri selama bertahun-tahun. Dan wajah Anda bukan sekadar cermin dari usia. Ia adalah catatan diam dari bagaimana Anda memilih merespons hidup. Jika hari ini Anda sudah memulai perjalanan itu, teruskan. Jika belum, tidak ada kata terlambat. Karena tidak ada yang lebih mahal daripada hidup yang damai. Dan tidak ada perawatan yang lebih efektif daripada ketulusan untuk hidup jujur, tenang, dan sederhana. Beri ruang pada tubuh Anda untuk beristirahat. Beri ruang pada pikiran Anda untuk mengendur. Dan beri ruang pada batin Anda untuk memaafkan. Karena dari situlah kemudaan sejati berasal. Bukan dari usia yang dibatasi angka, tapi dari ketenangan yang sulit dibeli. Jika Anda merasa konten ini menemani, tuliskan di komentar. Apa satu hal paling sederhana yang Anda lakukan untuk menjaga ketenangan Anda setiap hari? Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk tidak kehilangan arah. Kita semua sedang belajar. Dan perjalanan ini terlalu berharga jika dilalui dengan tergesa. Terima kasih sudah hadir sampai akhir seri ini. Tetap tenang. Tetap jernih. Tetap stoik. Dan izinkan wajah Anda mencerminkan kedamaian yang Anda rawat dari dalam.